Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Itu karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan melawat kita. Mari kita katakan sama-sama, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menerima potum dan salam yang akan dipimpin oleh Kak Selby. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita dengan potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Kak Selby yang sudah membawa kita, yang telah memimpin kita dalam potum dan salam. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah kita dan kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Nah
hati dalam doa kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih dan setia-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Meskipun kami beribadah secara virtual, namun Tuhan tetap melawat kami, Tuhan tetap mengurapi kami dimanapun saja kami berada. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, baik dengan pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Ampuni kami dan kasihilah kami orang berdosa Tuhan. Kami juga melepaskan pengampunan kepada siapa saja orang yang telah membuat kami marah, kecewa, dan sakit hati. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Dan kami bersyukur hingga pada saat ini kami boleh sehat, boleh kuat karena penjagaan Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus datang membawa terang, Yesus datang membawa damai. Yesus ingin kita menjadi saksinya dan hidup seperti Dia dalam jalan terang. Yuk adik-adik, kita angkat pujian, berjalan dalam terang dan peace. Berjalan dalam terang, situasi apapun, kapanpun dalam hidupku, yuk kita hidup seperti Dia, biar dunia tahu Dia ampuni dosaku. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang maka kau dengar dan taat, pilihlah jalan dalam terang. Sekarang maukah kau dengar dan taat, pilihlah jalan dalam terang. Yesuslah Tuhan, yuk kita hidup seperti Dia, biar dunia tahu Dia ampuni dosaku, biar dunia tahu Dia ampuni dosaku. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, peace, jadi damai dalam hatiku, peace. Yesus pun ingin aku membawa damai, semua teman dan sahabatku. Hey! Yesus datang membawa damai, peace, jadi damai dalam hatiku, peace. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja Damai. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Aku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi.
Yesus datang membawa damai. Wis dia beri damai dalam hatiku. Wis Yesus pun ingin aku jadi saksinya. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Silahkan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan memasuki bom Natal. Baik adik-adik, bom Natal ini adalah kumpulan video yang dikirim oleh adik-adik berupa ayat hafalan minggu yang lalu. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyaksikan kumpulan video ayat hafalan yang dikirim oleh adik-adik kelas kecil dan mama. Sekarang kita saksikan bersama, mari. Yesua 24 ayat 15b. ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Akan beribadah pada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Wow, adik-adik kelas kecil dan mama keren banget ya kan? Luar biasa. Nah, sekarang kita akan menyaksikan ayat hafalan dari adik-adik kelas tengah.
Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kelas tengah juga oke. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari ayat hafalan kelas besar. Ayo kelas besar. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bom Natal sudah selesai. Kak Adi mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik dan mama yang sudah mengirim video ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, sekarang adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Selby. Namun sebelumnya itu kita mengangkat pujian seperti Samuel kecil.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Halonia. Mari kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, masih semangat? Harus semangat. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita bersama mendengarkan cerita, kakak ingin memperkenalkan seorang teman. Adik-adik bisa tebak teman kakak siapa? Pasti nggak bisa dong, karena kakak belum kenalin dia. Dan ini teman kakak. Halo teman-teman, saya bernama Dudu. Dan pada hari ini saya ingin bersama-sama mendengarkan cerita bersama teman-teman. Apakah teman-teman penasaran juga? Dudu penasaran ceritanya? Iya dong kak, saya penasaran tentang ceritanya. Dudu aja penasaran, apalagi adik-adik yang ada di rumah harus penasaran juga. Apalagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ini berkaitan dengan doa. Dudu sering doa nggak? Sering dong kak, apalagi kalau mau makan. Adik-adik sama kayak Dudu nggak? Kalau mau makan aja baru ingat doa. Apa sebelum belajar adik-adik ingat doa? Dudu ingat doa nggak sebelum belajar? Kadang-kadang Dudu lupa. Aduh, sayangnya. Dudu bisa lupa doa sebelum belajar. Jadi adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan tentang sebuah cerita, yaitu keluarga Elkana dan Hana. Siapa Elkana dan Hana itu kak? Elkana dan Hana adalah tokoh Alkitab yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 1. Nanti akan dibacakan nasnya. Jadi kakak ceritakan ceritanya dulu. Dudu penasaran gak, Du? Iya dong kak, Dudu sangat penasaran. Dudu penasaran, adik-adik harus penasaran juga. Nah pada saat ini kakak akan memulai ceritanya. Pada saat itu Elkana mempunyai seorang istri bernama Hana. Hana sangat sedih karena Hana tidak memiliki anak. Saking sedihnya Hana menangis. Lalu Elkana suaminya menghibur dia dan berkata, Elkana Hana tenang saja, karena aku akan selalu bersama-sama denganmu dengan cinta kasih. Gimana Du? Ceritanya sampai situ. Astaga, Dudu tambah penasaran lagi. Oke, Dudu simak ya. Adik-adik juga simak. Dudu akan menyimak dengan baik, adik-adik pun akan menyimak dengan baik juga. Dan pada saat itu, karena mereka sangat rajin di tiap tahun, mereka pergi ke rumah Tuhan. Kenapa mereka datang ke rumah Tuhan setahun sekali? Karena jarak dari rumah mereka ke rumah Tuhan itu sangat jauh. Jadi mereka melakukan jadwal setahun sekali untuk berkunjung ke tempat yang bernama Silo. Di tempat itu ada rumah ibadah, dan pada saat itu Elkana dan Hana beserta keluarga besar mereka datang ke rumah ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih untuk berdoa. Dan pada saat itu Hana berkata dalam hati, aku di rumah Tuhan nanti ingin berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberikan anak, karena aku sangat sedih aku tidak memiliki anak. Dan pada saat itu ketika mereka sampai di rumah Tuhan, mereka semua satu keluarga, Elkana, Hana dan keluarga mereka berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama, memberikan persembahan syukur. Ketika
Elkana, suami Hana, telah selesai beribadah, ia keluar terlebih dahulu dari rumah ibadah. Dan ketika ia keluar, ia membawa Hana untuk keluar ibadah. Namun Hana berkata kepada Elkana suaminya, "Duluan saja keluar, aku mau melanjutkan doaku lagi." Wah, Ibu Hana ternyata sangat mulia dan rajin berdoa ya Kak. Ya dong Du, jadi itu harus dicontoh juga Du. Bukan hanya ketika di rumah ibadah, bukan hanya ketika ingin makan, kayak Dudu tadi, ingin makan baru berdoa. Namun dalam tiap saat ketika adik-adik mau melakukan apapun, diharapkan untuk berdoa. Dudu juga ya? Iya kok. Kita lanjut lagi ceritanya. Hana berdoa sambil menangis karena sangat sedih yang ia rasakan. Dan pada saat itu ada seseorang yang menghampiri Hana ketika berdoa. Karena orang tersebut sangat penasaran mengapa Hana berdoa sampai menangis dan bahkan sampai sangat sedih. Dudu penasaran juga? Iya dong kok, penasaran. Jadi karena Dudu penasaran, Dudu harus dengar dengan baik lagi ya. Harus fokus, adik-adik juga fokus. Dengar cerita firman Tuhan harus fokus. Dan pada saat ini kita lanjut lagi dalam cerita. Dan karena Hana sangat sedih dihampiri oleh seseorang. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Imam Eli. Dan ia menanyakan kepada Hana, "Ibu, mengapa ibu sangat sedih, bahkan berdoa sambil menangis?" Lalu Hana mengatakan kepada Imam Eli, "Saya sangat bersusah hati, saya sangat sedih. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar saya diberi keturunan." Lalu Imam Eli berkata kepada Hana, dan Imam Eli mengatakan begini, "Kalau kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doamu, pulanglah dengan bersukacita." Sehingga setelah mendengarkan apa yang dikatakan Imam Eli kepada Hana, Hana pun dengan gembira keluar dari rumah ibadah, lalu itu mencari suaminya Elkana, dan kemudian dengan sukacita mereka pun pulang kembali ke daerah mereka, yaitu daerah Ramataim. Di situ ketika Hana percaya dengan janji yang Tuhan berikan melalui Imam Eli, tidak lama setelah itu, sekitar setahun kemudian, Hana mengandung dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika Hana berdoa pun, Hana berjanji kepada Tuhan. Ketika ia berdoa di tempat ibadah tadi, Hana berjanji kepada Tuhan. Ia mengatakan kalau ia memiliki anak, ia akan memberikan anak itu untuk menjadi pelayan Tuhan sejak masa kecilnya. Kok masa kecil yang seperti apa sih? Masa kecil yang seperti Dudu dan seperti adik-adik. Adik-adik dipersiapkan seperti adik-adik besarnya anak Ibu Hana tadi, dipersiapkan untuk menjadi imam yang melayani di rumah Tuhan. Oh, seperti itu. Kita lanjut lagi ceritanya, belum selesai Du. Dan pada saat itu Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu dinamainya Samuel. Arti Samuel adalah didengar oleh Allah. Karena doa Ibu Hana didengarkan oleh Allah, doa Ibu Hana dikabulkan oleh Allah, Ibu Hana sangat bersukacita. Ibu Hana memberikan yang terbaik ketika si Samuel ini sudah sebesar adik-adik. Ia diserahkan ke rumah Tuhan atau dipersilahkan, diajarkan oleh imam-imam yang ada di rumah Tuhan untuk dipersiapkan menjadi imam hingga ia dewasa dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Itu yang diharapkan, sehingga ketika adik-adik percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan orang tua yang membimbing adik-adik, percaya dengan guru-guru sekolah minggu yang terus melayani adik-adik, meskipun pada saat ini
adik-adik tidak bisa berkunjung ke rumah Tuhan. Adik-adik tidak bisa ke gereja untuk beribadah. Namun, meskipun melalui video, kita dapat beribadah dengan sukacita, kita dapat beribadah dengan percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Ya dong, Du? Iya dong, Kak. Karena zaman corona ini, adik-adik harus tetap di rumah. Dan adik-adik harus mengerjakan tugas di rumah, beribadah dari rumah. Adik-adik dengarkan apa yang dikatakan Dudu. Dudu melaksanakan apa yang harus dilakukan, yaitu berada di rumah aja, belajar di rumah aja, dan apapun dilakukan di rumah aja agar adik-adik tetap sehat. Ya kan, Du? Iya dong, Kak. Kita harus tetap sehat dan harus menjalani hari kita dengan baik, terus berdoa dan menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pada saat ini Dudu, kakak, dan adik-adik belajar agar selalu berdoa, selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang adik-adik lakukan. Terlebih seperti yang cerita yang telah kita dengarkan, kita bersama belajar bahwa berdoa itu penting, ke rumah Tuhan itu penting, dan kita terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana, Du? Iya, Kak. Saya senang dengar cerita yang Kakak sampaikan. Dan pada saat ini kita bersama akan melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Itu kata Dudu. Dan adik-adik, apa yang adik-adik mau sampaikan kepada Dudu? Kalau kakak mau sampaikan kepada Dudu, Dudu harus rajin belajar, Dudu harus rajin berdoa, Dudu harus rajin melakukan apa yang orang tua perintahkan agar didengar dengan baik. Kalau adik-adik bagaimana? Apa yang adik-adik sampaikan kepada Dudu? Silahkan adik-adik, Dudu dengar nih. Dan adik-adik pun, apa yang adik-adik sampaikan kepada Dudu, harus adik-adik lakukan juga. Demikian cerita pada hari ini, dan kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga yang ketiga, dilanjutkan ayat 9 hingga yang ke-20. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 9 hingga yang ke-20, di bawah perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 9 hingga yang ke-20. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak,
bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Baik adik-adik, hafalan kita untuk minggu ini dari Mazmur pasal 122 ayat 1. "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Mazmur pasal 122 ayat 1. "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Itu hafalan untuk kita pada minggu ini, dan kita akan mendengarkan kuis yang akan dibawakan oleh Kak Adi. Dipersilahkan untuk Kak Adi. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Kak Selby, nah sekarang Kak Adi akan menyampaikan atau membawa kuis kita pada hari ini. Kuis yang akan Kak Adi sampaikan pada hari ini tidak jauh atau tidak melenceng dari cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Selby atau dari Alkitab yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Adik-adik, simak baik-baik ya kuis atau pertanyaan yang disampaikan Kak Adi saat ini. Apa arti nama Samuel? Nah adik-adik, kalau jawabannya sudah adik-adik dapatkan, dikirim langsung ke kelas kecil ke Kak Adi, kelas tengah ke Kak Dewi, dan kelas besar dengan Kak Glory. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kasih Tuhan. Kami beribadah dengan sukacita. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kakak-kakak terkasih, kakak-kakak sekolah minggu kami dapat melayani kami dengan baik. Kami percaya ketika kuasa Tuhan yang membimbing mereka, memberikan mereka kesehatan bahkan kemampuan, pelayanan yang mereka lakukan secara virtual ini dapat dilaksanakan dengan sukacita, terlebih melayani kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diajarkan agar selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu mengingat Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan dalam pengharapan, dalam pendidikan kami, dalam kecintaan orang tua kami terhadap kami percaya Tuhan yang terus memberikan kami jalan yang baik, Tuhan yang menuntun kami, mempersiapkan kami agar menjadi anak-anak yang pintar,
anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, terlebih anak-anak yang sehari-harinya rajin di dalam doa. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami dan cerita yang kami dengarkan dapat kami lakukan dengan baik, dan kami percaya Tuhan yang membimbing kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin berdoa dan berpengharapan bagi kedua orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun berada. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Terlebih dalam persoalan yang terjadi pada saat ini, kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi agar mereka dapat selalu sehat dalam usaha pekerjaan, mereka dapat menjalaninya dengan baik, dan kami percaya negara kami, negara Indonesia ini dapat melewati segala sesuatunya dengan baik, dan kami percaya Tuhan pun yang melingkupi. Kami percaya ya Tuhan, pada saat ini Tuhan membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Kami masing-masing pribadi di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang membimbing kami dalam belajar yang kami jalani pada saat ini, dan kami pun selalu mengandalkan Tuhan dalam pengharapan kami. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami percaya pertambahan usia Tuhan tambahkan bagi saudara-saudari kami, dan kami percaya ketika mereka dapat merasakan sukacita, di situ Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Ini kami Tuhan, ini kehidupan kami, ini segala sesuatu yang kami serahkan di dalam doa kami. Kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Di dalam doa oleh Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kita bersama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik dipersilakan mempersiapkan amplopnya. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan amplopnya, sekarang angkat amplopnya dan katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan. Baik, untuk menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian kita yang berjudul Ketaatan. Namun, sebelum kita memberi persembahan, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Elsie. Tuhan Yesus, terimalah sembahan ini untuk pelayanan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Dilahirkan kembali dan
kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita secara virtual pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Adi mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Selby, terlebih dahulu kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik dimohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.